Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pekerjaan struktur atas. Ada saya, anggotanya Restika Zahra, NRP 22 2017 210. Lalu ada Afin Ikyo, NRP 22 2017 216. Lalu ada Maria Cornelia, NRP 22 2017 229. Lalu ada Anita Ratnaningsih, NRP 22 2017 231. Untuk Maria, dipersilakan. Baik, yang pertama ada pengertian dari struktur atas suatu gedung. Berdasarkan SNI 2002, struktur atas suatu gedung merupakan seluruh bagian struktur gedung yang berada di atas muka tanah, yang terdiri dari kolom, pelat, geser, dan tangga, dan masing-masing mempunyai peranan yang sangat penting. Next. Biasanya, pemilihan sistem struktur atas mempunyai hubungan erat dengan sistem fungsional gedung. Jadi, jika fungsi gedung berbeda, maka desain strukturnya juga berbeda. Yang kemudian ada komponen-komponen struktur atas. Yang pertama adalah kolom. Kolom didefinisikan sebagai komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral. Kolom memiliki peran yang sangat penting dalam suatu bangunan, karena keruntuhan pada kolom merupakan lokasi paling kritis yang dapat menyebabkan keruntuhan pada bangunan. Struktur dalam kolom dibuat dari besi dan beton. Keduanya merupakan gabungan antara material yang tahan tarikan dan tekanan. Next. Di sini ada jenis kolom pada bangunan sederhana. Yang pertama ada kolom utama, yaitu kolom yang berfungsi untuk menyangga beban utama yang berada di atasnya. Yang kedua ada kolom praktis, yang berfungsi membantu kolom utama dan juga sebagai pengikat dinding agar dinding stabil. Next. Kemudian ada kolom beton bertulang. Ada 3 jenis kolom beton bertulang, yaitu kolom yang menggunakan pengikat sengkang lateral, kolom yang menggunakan pengikat spiral, dan kolom komposit. Kemudian ada balok. Balok juga merupakan salah satu pekerjaan beton bertulang yang merupakan bagian struktur yang digunakan sebagai lantai atas. Fungsi balok adalah sebagai rangka penguat horizontal bangunan akan beban-beban. Balok juga memiliki beberapa jenis, yaitu ada balok sederhana, balok cantilever, balok teritusan, balok bentang tersuspensi, dan balok kontinu. Next. Berikutnya ada pelat lantai. Pelat lantai merupakan lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, jadi merupakan lantai tingkat. Pelat lantai ini didukung oleh balok-balok yang bertumpu pada kolom-kolom bangunan. Pelat lantai dapat menambah kekecilan bangunan pada arah horizontal.
Biasanya tebal plat lantai dipengaruhi oleh fungsi bangunan, lebar bentangan, dan yang digunakan. Next. Berdasarkan aksi strukturnya, plat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada plat kaku, yang merupakan plat tipis, yang memiliki ketegangan lentur, dan memikul beban dengan aksi 2 dimensi, terutama dengan momen dalam dan gaya geser transversal, yang umumnya sama dengan balok. Yang kedua ada membran, yaitu plat tipis tanpa ketegangan lentur dan memiliki beban lateral dengan gaya geser aksial dan gaya geser terpusat. Aksi pemikul beban ini didekati dengan jaringan raba yang tegang karena ketebalannya yang sangat tipis membuat daya tahan momennya dapat diabaikan. Yang ketiga ada plat fleksibel, yang merupakan gabungan plat kaku dan membran dan memikul beban luar dengan gabungan aksi momen dalam, gaya geser transversal, dan gaya geser terpusat serta gaya aksial. Plat ini sering dipakai dalam industri ruang angkasa karena perbandingan berat dengan bebannya menguntungkan. Yang keempat ada plat tebal, merupakan plat yang kondisi tegangan dalamnya menyerupai kondisi kontinu 3 dimensi. Next. Plat lantai dapat dibuat dari beberapa bahan. Yang pertama ada plat lantai kayu. Plat lantai kayu dibuat dari patung kayu yang dirangkai menjadi kesatuan lantai yang kuat. Umumnya yang digunakan yaitu papan dengan lebar 20-30 cm dengan tebal papan 2-3 cm dan jarak balok tumpang antara 60-80 cm. Untuk panjang bentangnya, umumnya digunakan balok kayu berukuran 8/12 atau 8/14. Ujung-ujung balok kayu tersebut didukung oleh dinding pas dengan batas satu batu atau ditumpu dengan balok beton. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang berikutnya ada plat lantai kayu. Jadi keuntungan pengguna kayu sebagai bahan lantai terutama karena merupakan bahan yang ringan sehingga dapat menghemat struktur, mendukung dan fondasi. Nah, tetapi bahan kayu mempunyai beberapa kelemahan, yaitu mudah terbakar, dipengaruhi cuaca, terdapat gangguan serangga, bukan peredam suara yang baik. Nah, di sini juga ada plat lantai beton. Plat lantai pada bangunan gedung bertingkat yang pada umumnya dibuat dari beton bertulang. Dari caranya bisa dibedakan dua, yaitu lantai beton jor di tempat atau casing flash atau casing CV. Yang kedua, lantai beton pracetak atau PPS konkrit. Nah, lantai beton ini pada umumnya didukung oleh balok-balok lantai. Namun demikian juga terdapat jenis lantai beton yang balok yang disebut juga datar atau flat plate, atau jika dengan kekuatan bisa disebut dengan block panel atau kepala kolom, atau kita bisa disebut sebagai flat slab. Nah, keuntungan dari plat lantai beton ini yaitu mampu mendukung beban yang besar. Yang kedua, tahan terhadap api atau kebakaran. Yang ketiga, dapat dibuat kedap air. Yang keempat, merupakan bahan yang awet atau lama dan tanpa perawatan. Yang kelima, lebih suara kedap. Dan kerugian dari plat lantai beton berat sendiri cukup besar, dapat mencapai 50% dari beban lantai total. Nah, ini ada gambar dari plat lantai beton. Di sini terdapat ada spesi langit-langit atau penggantung, ada tegel atau keramik,
ada lapisan pasir jika diperlukan, dan plat beton bertulang dan instalasi. Nah, sini juga ada beban mati, yaitu dead load, yaitu berasal dari plat beton, beberapa lapisan pasir yang tadi sudah dijelaskan tadi. Dan sini juga ada beban hidup, yaitu live load, yaitu besarnya beban dari fungsi bangunan untuk peraturan beban bangunan gedung. Ini ada plat lantai beton yang harus dibuat dengan mengikuti ketentuan dalam standar SNI 03-2847-2002. Itu tebal plat lantai minimum 12 cm, plat atap minimal 7 cm. Kedua, jarak ulangan plat tidak kurang dari 2,5 cm dan tidak lebih dari 20 cm. 20 cm atau 2 kali tebal plat. Ketiga, untuk melindungi baju tulangan dari bahaya korosi dan kebakaran, dan agar berfungsi dengan sempurna, maka baju tulangan harus terbungkus atau terlindungi minimal 1 cm atau sesuai ketentuan yang berlaku dalam standar. Plat lantai beton hendaknya tidak terlalu luas, bentang terlalu panjang, agar supaya tidak membutuhkan ketebalan yang terlalu besar dan membutuhkan baju tulangan yang banyak, yang bisa membuat berat dan mahal. Next. Nah, ini untuk memperoleh bentangan plat yang relatif kecil, misal 3 meter kali 4 meter, 3 meter kali 8 meter, dapat diatur dari jarak-jarak balok dan kolom portalnya, dan jika perlu dapat ditambah balok anak. Ada plat lantai sebaliknya dihindari adanya beban terpusat yang besar, misalnya dari beban dinding, pasang bata, atau mesin-mesin berat. Jika perlu di bawahnya harus diberi balok anak. Nah, untuk plat lantai berloncor di tempat diperlukan pekerjaan acuan, cetakan, rorok atau backlisting, dan perancah atau tiang penopang yang berfungsi untuk menahan adukan beton yang masih basah dan belum mempunyai kekuatan, selain untuk memberi bentuk plat dengan ukuran sesuai yang direncanakan. Nah, ini ada gambar dari tumpuan plat, yaitu boundary foundation, bisa tanpa tumpuan, bisa tumpuan sederhana, dan tumpuan jepit. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada flat plate. Flat plate itu adalah plat dua arah tanpa balok yang langsung menumpu pada kolom. Flat plate dapat mengurangi ketinggian struktur dan waktu pengerjaan konstruksi. Flat plate juga membutuhkan plat yang lebih tebal dari biasanya untuk mengatasi rendutan. Lalu ini ada flat slab. Desain slab ini memiliki penambahan drop panel yang berfungsi untuk meningkatkan ketahanan plat memikul, pancing shear, dan momen negatif pada hubungan plat dan kolom, atau untuk perkuatan kepala kolomnya. Selanjutnya ada waffle slab. Tipe plat lantai ini diberi rusuk satu arah untuk menambah kekuatan dan kekakuan pada arah pemasangannya. Memiliki beberapa keuntungan, diantaranya dalam mempunyai kekuatan yang besar, tebal plat yang tipis, dan jumlah kolom-kolomnya dapat dikurangi sehingga dapat memberikan ruang yang lebih luas. Lalu selanjutnya ada plat beton semi precast.
Beton precast adalah jenis material yang digunakan sebagai pelat lantai menggantikan material lainnya seperti kayu dan baja. Dibandingkan kedua bahan tersebut, tentunya beton precast memiliki banyak kelebihan, baik dari harga dan juga Lalu ini ada plate bagian di bawah dicetak di pabrik, lalu dipasang di tempat. Bagian atasnya dicor dengan balok-baloknya. Dan ada banyak jenisnya dan bentuk penampangnya. Selanjutnya, ini adalah hollow HSC. Ini merupakan metode yang digunakan untuk membuat lantai beton untuk bangunan bertingkat. Untuk pembangunan kan pasti diperlukan biaya dan waktu yang sangat lama, maka kita bisa menggunakan HSC ini. Ini adalah contoh pemasangannya HSC. Nah, ini adalah pembentukan pelat lantai lebih kuat dan ringan menggunakan bubble deck. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anita. Ada balustrade, ada bondes. Di gambar juga dapat dilihat untuk A ini adalah antrit dan S adalah oktrit. Bahan untuk tangga itu bermacam-macam, ada kayu, baja, beton, atau kombinasi lainnya. Tangga menurut strukturnya, yaitu ada tangga pelat, yaitu tangga dengan struktur pendukung berupa pelat, biasanya berupa pelat beton bertulang. Di atasnya pelat tangga yang miring ini terdapat anak tangga. Lalu untuk tangga balok, yaitu tangga dengan struktur pendukung berupa balok, dapat berupa balok beton bertulang, kayu, atau baja profil. Selanjutnya, tangga cantilever, yaitu anak dua tangga berupa cantilever yang terjepit salah satu ujungnya di dalam dinding atau balok. Jenis tangga menurut strukturnya ada dua, yaitu tangga pelat dan tangga balok. Tangga pelat pada jenis satu ini, pelat diinjak akan meneruskan beban ke struktur pelat tangga. Tidak ada perancangan khusus untuk pelat injak, cukup diberi tulangan, susun, atau konstruktif. Di sini ada potongan memanjang ada hantaran tangan, motor, langit-langit, lantai. Lalu untuk jarak dari pelat lantai atas ke anak tangga itu harus lebih dari 2 meter. Bentuk-bentuk tangga yaitu ada tangga lurus tanpa bordes, tangga lurus dengan bordes, tangga U dengan bordes, tangga U dengan dua bordes. Tangga L dengan bordes, tangga lingkar, tangga U dengan bordes lengkung, dan tangga lengkung. Persyaratan tangga, yang pertama lebar tangga dan bordes memenuhi kebutuhan. Panjang tangga cukup sehingga dapat memberi antrit dan oktrit yang proporsional, aman, dan nyaman. Sandaran yang cukup kuat dan aman memenuhi persyaratan struktural. Aturan atau pedomannya, yang pertama untuk ukuran langkahnya yaitu rumusnya 2 kali oktrit ditambah atrit sama dengan 59 sampai 65 cm. Nilai ideal untuk Indonesia itu kurang lebih 60 cm. Untuk keamanannya, oktrit ditambah antrit sama dengan 46 cm. Kenyamanannya, antrit dikurangi oktrit sama dengan 12 cm. Untuk lebar tangganya minimum 80 cm tergantung ruas bangunan dan jumlah penghuni. Tinggi oktritnya maksimal 19 cm untuk umum dan 21 cm untuk rumah tinggal. Lebar antritnya 26 cm minimal. Contoh perhitungannya, elevasi lantai 1 300 cm, elevasi lantai 2 610 cm. Jadi beda tinggi H sama dengan 310 cm.
ukuran ruang tangganya 300 cm dikali 400 cm. Dicoba tangga U dengan satu bordes dengan lebar tangga 1 cm, lebar bordes 1 cm. Jadi lebar tangga total 2 dikali 100 ditambah 10 untuk jarak antaranya didapat 210 cm. Digunakan octritnya 17 cm dan antritnya 28 cm. Jadi 2 kali 2 dikali 17 ditambah 28 didapat 62. Jumlah anak tangganya H dibagi oktrit dikurangi 1 didapat 17,24 buah dibulatkan ke atas menjadi 18 buah, yaitu 14 buah anak tangga dengan oktrit 17 cm dan 4 buah anak tangga dengan oktrit 18 cm. Beda tinggi anak tangga sebesar 1 cm ini dapat ditolerir dan tidak akan terasa bagi pemakai. Anak tangga dengan oktrit 18 cm tersebut ditaruh di bagian bawah dan atas tangga. Buat jumlah anak tangga atas dan jumlah tangga bawah itu sama, jadi 18 bagi 2, yaitu 9 buah. Panjang ruang tangga yang diperlukan 9 dikali antrit ditambah lebar bordes didapat 352 cm, dan 352 cm ini kurang dari lahan yang tersedia, maka dapat digunakan. Berikutnya adalah contoh perhitungan untuk RAB-nya. Pertama ada contoh perhitungan kolom. Di sini misalkannya lebar penampang kolomnya itu untuk mencari lebar penampang kolom itu dengan cara lebar balok ditambah 2 dikali 5 cm. Jadi misalnya lebar baloknya itu 25 cm, maka untuk lebar penampang kolomnya dibutuhkan 35 cm. Jadi ukuran kolom yang digunakan adalah 35 dikali 35 cm. Lalu ada dimensi jika menggunakan kolom pipih. Jika menggunakan kolom pipih, itu perhitungan luasnya tetap sama. Cuman di 15 dikali panjang pipih. Jadi nanti akan dibulat, seperti contoh, akan dibulatkan menjadi 82 cm. Selanjutnya ini adalah contoh perhitungan kolomnya. Misalkannya kuantitasnya ada 4 di lantai dasar dengan tinggi 3600 mm dengan panjang 500 mm, lebarnya 700 mm. Lalu untuk menghitung backcastingnya ada keliling dan ada luasnya. Untuk kelilingnya itu ada P dikali 2 ditambah L dikali 2 yang hasilnya itu adalah 2400. Lalu untuk luas ada keliling dikali dengan tinggi yang hasilnya 8.640 mm. Lalu keperluan backcastingnya itu ada luas dikali kuantitas. Untuk betonnya ada luas dan volumenya, yaitu luasnya keliling dikali dengan tingginya. Lalu untuk volumenya luas dikali tingginya juga. Lalu untuk keperluan betonnya volume dikali kuantitas. Ini juga untuk contoh perhitungan balok sama, namun yang membedakan adalah untuk perhitungan backcasting yang dikeliling itu P kali 2 ditambah L. Lalu ini ada contoh perhitungan plat. Di sini ada tebal plat lantai sama dengan 1 dibagi 40 bentang. Jadi misalkannya bentangnya adalah 6 meter, maka untuk tebal plat lantainya itu adalah 15 cm. Selanjutnya ini adalah contoh perhitungan RAB-nya. Tadi dimisalkannya volumenya 1260 meter kuadrat. Nah, nanti didapatkan harga satuannya Rp42.000 dengan harga total Rp52.920.000. Lalu untuk balok sama halnya, ada harga satuan dan harga totalnya. Lalu di sini ada contoh perhitungan untuk pembuatan plat lantai. Di sini ada
koefisien, harga, dan satuannya. Nah, kalau dimisalkannya totalnya sekiranya segitu 5.845.636.000. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan untuk yang mau bertanya.